Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Radio Rasil di mana saja berada, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Insya Allah kali ini lanjutan dari topik-topik yang sudah kita bahas terkait dengan tema ayah. Kali ini kita akan fokus menjadi ayah digital. Berharap ayahanda dan bunda di rumah, khususnya mereka yang memiliki anak yang sudah menjadi ayah, ini bisa jadi apa yang kita bahas hari ini menjadi penting untuk dicermati baik-baik. Terutama terkait dengan saat ini kita sudah masuk ke era digital. Untuk itu menjadi seorang ayah digital sangat penting. Kalau kemarin kita membahas bagaimana ayah menjaga amarah sehingga anak itu memiliki ruang yang aman bagi mereka. Sekarang bagaimana menjadi ayah digital? Mendampingi anak-anak itu menjadi kebutuhan, tetapi yang perlu diperhatikan oleh setiap ayah, kita bukan menjadi guru atau menggurui mereka. Kemungkinan besar mereka lebih hebat dari kita sebagai seorang ayah, karena anak-anak itu mereka masih memiliki ruang yang luas untuk merekam segala hal, dan mereka memiliki keinginan atau ingin tahunya itu sangat tinggi atau sangat besar. Untuk itu kita sebagai orang tua fokus saja mendampingi mereka pada saat mereka terakses ke berbagai yang berhubungan dengan digital, baik itu televisi, kemudian gadget. Para ayah harus sebagai pendamping yang hebat. Namanya juga pendamping, berarti menjadi seorang pendamping kita lebih tahu berbagai informasi terkait hal-hal apa yang perlu kita dampingi pada anak-anak kita. Untuk itu tidak cukup seorang ayah itu hanya fokus sebagai tulang punggung keluarga, hanya memberi makan, memberi uang untuk biaya pendidikan atau biaya kesehatan, tetapi pada hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita memastikan anak-anak kita terakses ke dunia luar, dan dunia itu juga kita ketahui. Untuk itu butuh peran seorang ayah sebagai pendamping. Apa sebetulnya yang ingin kita bahas ini? Apakah ada aturan tidak yang mengaturnya? Perlu kita ketahui anak itu memiliki hak, dan hak-hak anak itu sudah diatur di dalam konvensi HANA. Untuk itu sebagai seorang ayah, coba ambil gadgetnya, ketik di Google konvensi hak anak, ambil PDF-nya, lalu coba dibaca baik-baik, terutama ada 3 pasal penting yang terkait dengan digital ini. Pertama, pasal 13. Pasal 13 konvensi hak anak itu terkait dengan kebebasan anak berekspresi. Kebebasan anak berekspresi itu sangat ditentukan oleh 3 hal. Pertama, apa yang mereka baca selama ini. Dengan kita mengetahui lalu
coba-coba kita mendampingi mereka pada saat membaca berbagai hal yang ada di depan anak-anak, baik yang bersumber dari buku bacaan, yang bersumber dari tablet, yang bersumber dari televisi, yang bersumber dari handphone atau alat-alat digital lainnya, itu yang kemudian kita perlu ketahui apa saja bacaan-bacaan yang mereka baca. Dan kalau seorang ayah sejak dari awal mengetahui bacaan-bacaan yang dibaca oleh anak kita, insya Allah itu akan terlihat pada saat mereka berekspresi, baik itu dalam bentuk suara maupun dalam bentuk tulisan atau gambar atau dalam hal-hal lain yang diproduksi melalui jari jemari mereka. Ini penting. Yang kedua, itu sangat juga dipengaruhi oleh pengalaman anak kita. Pengalaman ini jangan dianggap sesuatu yang tidak penting, terutama pengalaman anak sejak di dalam kandungan sampai detik ini. Kalau anak kita berusia 17 tahun, atau anak kita berusia 15 tahun, atau anak kita berusia 12 tahun, atau anak kita berusia 7 tahun, atau anak kita berusia 5 tahun, itu berarti kita tahu tuh pengalaman-pengalaman dia. Kalau pengalaman anak kita itu benar-benar melewati pengalaman yang membahagiakan, tidak pernah mengalami kekerasan, tidak pernah mengalami perendahan, atau tidak pernah mengalami bullying oleh siapa saja, insya Allah dari omongan anak itu akan terlihat bahwa apa yang dia alami terkait dengan hal-hal yang terbaik itu akan tercermin dari setiap kata, kalimat, atau suara yang keluar dari mulut dia. Begitu juga dengan rangkaian kata-kata, kalimat yang keluar dari karya tangannya atau dari gambar-gambar yang dia produksi. Ini menjadi penting. Untuk itu, ayahanda dan bunda sebagai orang juga yang ada di sekitar anak-anak kita, kalau ada anak yang berkata-kata yang tidak pas, itu perlu kita maklumi. Karena anak tersebut punya pengalaman seperti apa yang keluar dari mulut dia. Nah, itu menjadi penting. Pasti kita ingin anak-anak kita akan berkata-kata atau anak akan berbagi status itu kata-kata yang terbaik. Nah, itu syaratnya adalah dia punya pengalaman-pengalaman yang terbaik. Tapi bagaimana kalau pengalaman dia yang sebaliknya? Itu yang kedua. Yang ketiga yang terkait dengan kebebasan anak berekspresi itu sangat ditentukan oleh apa yang dirasakan oleh anak pada saat sebelum dia berkata-kata atau sebelum dia menulis. Bila anak itu dari pagi dia bangun tepat waktu, lalu dia mandi, kemudian dia sholat subuh, sarapan, pergi ke sekolah tidak terlambat, insya Allah saat kita akan berbicara dengan anak itu, yang keluar adalah kata-kata terbaik. Tapi sebaliknya, coba dia bangun telat, tidak mandi, hanya cuci muka, tidak sarapan, lalu dia buru-buru ke sekolah, sampai di depan sekolah, pintu gerbang sudah tertutup. Lalu dia maksa mau masuk. Pasti pada saat kita akan bertanya sama dia, itu akan keluar kata-kata yang tidak menyenangkan. Nah, untuk itu menjadi penting setiap ayah pada saat memastikan anak-anak kita terakses pada
digital itu perlu kita ketahui. Itu pasal 13 Konvensi Anak. Kemudian pasal yang kedua nih, yaitu pasal 16 terkait dengan privasi. Untuk itu, pastikan ayahanda pada saat anak kita sudah diberi keleluasaan untuk menggunakan tablet, menggunakan handphone, atau menggunakan yang terkait dengan digital, pastikan dia harus menjaga jangan sampai identitas dia bocor. Untuk itu, bagaimana caranya? Di dalam penggunaan email atau penggunaan akun Facebook, Instagram, TikTok, atau YouTube, itu ada pembatasan usia. Atau pada saat penggunaan aplikasi-aplikasi yang tersedia di pasar, itu selalu ada pembatasan usia. Yang jadi soal, anak-anak kita itu tidak didampingi dengan utuh oleh ayah dalam penggunaan akun ayah. Ini menjadi penting. Dengan anak terakses ke berbagai aplikasi, lalu kemudian itu dia pertama sekali menggunakan email ayah, insya Allah kita akan dapat memantau hal-hal apa yang akan digunakan, atau hal-hal apa yang dibagi, atau hal-hal apa yang diakses oleh anak kita. Karena semua akan terrecord ke email kita. Tapi persoalan, apakah hari ini setiap ayah sudah memastikan agar anaknya transparan kepada orang tuanya, atau jujur kepada ayahnya, atau sebaliknya? Kalau sebaliknya, ini yang jadi persoalan hari ini yang dihadapi oleh Indonesia. Ditemukan banyak anak-anak memiliki akun judi online. Pertanyaannya, kemana para ayah? Tidak itu saja. Pada saat anak kita ikut bimbel online, apakah mereka menggunakan akun email ayahnya atau tidak? Kalau kita tidak pastikan, akhirnya mereka akan berbohong dengan menggunakan email palsu, dengan merubah umur mereka. Ini juga menjadi persoalan. Dan ini yang kemudian kita harus pastikan. Ini tidak cukup hanya dibicarakan, tetapi setiap ayah harus memastikan bagaimana menjaga privasi anak-anak kita. Dan itu diatur oleh undang-undang. Pasal 16 Konvensi Anak ini turunannya Bunda Nuning, ada 3 undang-undang. Untuk itu kalau boleh, setiap ayah ini menjadi ayah digital perlu membaca 3 undang-undang ini. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang hari ini di Komisi Informasi tuh Bunda Nuning sedang menyidangkan tuh. Yang disidang tuh tidak tanggung-tanggung Bunda Nuning, KPU, lalu UGM terkait identitas. Setiap ayah tuh harus pastikan terkait dengan anak, ada beberapa informasi yang ada di pasal 17 itu tidak boleh diumbar ke publik. Untuk itu, bagaimana ayah-ayah di Indonesia yang mendengarkan Radio Rasil itu memastikan anak gadis kita bagaimana dia berbagai status, bagaimana dia berbagi gambar, bagaimana dia berbagi video, bagaimana dia berbagi selfie di mana, selfie di sini. Itu semua kan akan tertampang foto-foto anak-anak kita. Dan juga sekarang anak laki-laki juga itu sudah menjadi incaran para pedofil, terutama terkait dengan
kekerasan seksual, eksploitasi seksual melalui online. Kontribusi ayah di sana sangat tinggi bila tidak melakukan pendampingan pada anak-anak gadis atau anak laki-laki mereka, baik yang dari usia balita sampai usia 17 tahun, tinggal 1 detik 18 tahun. Itu kita harus pastikan tuh. Dan kita dapat berdebat dengan mereka atau dapat berdiskusi dengan mereka terkait dengan hal ini. Untuk itu tidak cukup kita hanya mengetahui undang-undang ini. Kita juga harus baca. Undang-undang kedua ini Bunda Nuning. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Itu ada pasal 19 dan pasal 97 untuk memastikan, terutama kalau anak-anak kita menjadi pelaku atau menjadi korban atau menjadi saksi tindak pidana, identitas mereka itu tidak boleh bocor. Ayah digital itu juga harus tahu terkait dengan keberadaan undang-undang ini dan hak-hak yang telah diatur di sebuah peraturan Presiden nomor 75 tahun 2020. Baca tuh, di sana tuh ada hak. Misalnya, kalau anak kita identitasnya bocor ke publik, terutama dia menjadi korban atau jadi saksi, identitas anak kita itu berhak untuk dirubah. Misalnya tadinya dia nama A berubah menjadi nama B. Itu udah diatur Bunda Nuning. Bagaimana para ayah? Udah tahu belum nih? Sebagai ayah yang punya anak laki-laki maupun anak perempuan, harus tahu dan harus dipaksa tahu. Tidak boleh masa bodoh. Ini menjadi penting sekali penekanannya ini. Kemudian undang-undang yang ketiga, yaitu Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Sebagai ayah digital, kalau tidak pernah membaca undang-undang ini, bagaimana kita akan komplain ke media, ke pemilik aplikasi, ke banyak hal. Karena Presiden juga melalui Komindigi itu sudah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang pelindungan anak di lingkungan digital. Harus kita baca itu semua supaya ada bahan untuk kita berdiskusi dengan anak-anak kita. Kadang-kadang kita akan kalah dengan mereka kalau terkait dengan penguasaan teknologi. Tetapi kalau penguasaan terkait substansi peraturan perundangan, kita mungkin lebih punya pengalaman. Ini juga menjadi bahan-bahan diskusi untuk kita. Kemudian yang ada di Konvensi Anak Bunda Nuning itu adalah pasal 17, informasi layak anak. Sebagai ayah yang mendapat amanah untuk memastikan anak-anak kita itu mengkonsumsi informasi dari digital yang aman, yang ramah buat mereka, kita harus tahu informasi apa saja yang diproduksi oleh berbagai aplikasi. Kita tidak harus mengetahui semua aplikasi, tetapi perlu tahu siapa yang mengembangkan aplikasi tersebut, siapa yang mendanai aplikasi tersebut, lalu target aplikasi itu siapa, dan yang paling penting apa sih misi mereka. Kalau itu diketahui oleh setiap
ayah itu menjadi bahan diskusi untuk bersama anak-anak kita. Nah, misalnya nih, aplikasi game. Kita tahu tuh, siapa yang mengembangkan aplikasi. Searching di Google, latar belakang si pengembang itu. Kalau kita tahu bahwa pengembang itu dulu punya pengalaman menjadi korban atau menjadi pelaku kekerasan, kemungkinan besar program-program atau aplikasi yang dia kembangkan itu berisi hal-hal tersebut. Seperti yang tadi kita bahas, seseorang berbicara itu dipengaruhi oleh apa yang dia baca, apa yang dia alami, dan apa yang dia rasakan pada saat dia mengekspresikan itu. Ini juga kita perlu tahu nih, pengalaman si pengembang. Lalu yang kedua, kita perlu tahu siapa yang mendanai ini. Kalau pendanaan dia punya misi untuk merusak negara, udah otomatis aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh orang itu tidak lari dari hal itu. Nah, ini yang menjadi penting juga kita perlu ketahui. Jadi ayah yang hebat tidak cukup bilang, wah, anakku udah bisa menggunakan berbagai aplikasi yang ada di gadgetnya. Tapi kita harus tahu tuh. Kalau kita sudah tahu, akhirnya pada titik temu, pada saat kita berdiskusi dengan anak, Dek, atau Mas, atau Mbak, atau Kak, Papa hanya minta satu hal. Apa yang terbaik kamu dapatkan dari gadget itu jadikan modal untuk pengembangan dirimu. Tapi yang paling penting, kalau ada hal-hal yang terkait dalam bentuk kekerasan, pornografi, intoleransi, itu hanya menjadi pengingat bagi dirimu untuk tidak diekspresikan ke publik. Karena kalau yang terbaik kamu ekspresikan, kamu akan mendapatkan penghargaan. Tetapi kalau yang tadi seharusnya kamu tidak ekspresikan tapi hanya menjadi pengingatmu, kamu akan mendapatkan cemoohan. Dan diri kamu pasti akan dirugikan. Jadi menarik kan diskusi itu, Bunda Nuning ya. Nah, untuk itu ayahanda dan bunda, ini tidak cukup kita hanya berkata-kata, tetapi yang dibutuhkan hari ini adalah ambil bagian dengan cara memastikan, memahami hak-hak anak yang diatur di dalam Konvensi Hak Anak tadi, pasal 13, pasal 16, pasal 17. Apakah sudah cukup memahami itu? Belum. Di pasal 13 itu ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang ITE. Nah, di situ tuh pengaturan terkait dengan pelindungan data elektronik anak itu dilindungi. Untuk itu setiap ayah kalau boleh undang-undang itu baru tahun kemarin ya Bunda Nuning, 2024, dan nomornya unik, nomor 1. Kita baca, kita pahami, dan kemudian akhirnya kita akan tahu juga terkait dengan banyak hal. Di dalam pasal 17 Konvensi Hak Anak terkait dengan informasi layak anak, para ayah perlu juga nih Bunda Nuning membaca Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers. Di situ tuh, ternyata anak-anak itu identitas atau kasus-kasus dia tidak boleh dipublikasi melalui media cetak. Tuh, baca. Terus Undang-Undang nomor 32 tahun 2000. Undang-undang apa tuh Bunda Nuning? Tentang
penyiaran. Radio, televisi, yang hari ini YouTube belum diatur Bunda Nuning. Iya. TikTok belum diatur. Berarti siapa yang dapat mengatur itu semua? Untuk itu, kalau ayah-ayah hebat-hebat ini sudah membaca berbagai undang-undang ini, berarti ada kekosongan peraturan perundangan. Kalau kita dorong pemerintah, kita dorong pengusaha untuk memastikan undang-undang, mereka kan mau cari untung. Iya. Siapa yang harus memperjuangkan ini? Kalau bukan kita saat memilih anggota-anggota DPR yang duduk di DPR. Untuk itu perlu kecerdasan juga. Apakah anggota-anggota DPR kita yang ada di Komisi 1 itu mereka memperjuangkan tidak anak-anak kita yang mungkin sebagai ayah, sebagai kakek, sebagai paman, mungkin ada yang miss. Itu yang mereka harus perjuangkan untuk memastikan anak-anak kita itu mereka berada di ruang digital yang aman, yang ramah, yang tidak ada sekarang ini bullying. Kelihatan pemerintah kelihatan tidak dapat berdaya karena tidak dikuatkan dulu ayah-ayahnya ini. Nah, melalui pertemuan kita hari ini, coba kita berusaha untuk memastikan setiap ayah itu menjadi ayah digital. Bukan harus menguasai semua aplikasi, tapi hadir secara aktif dan terbuka. Aktif dan terbuka. Terbuka di sini artinya Bunda Nuning, ya, dengan anak kita harus selalu berdiskusi dengan mereka. Seperti tadi Bung Ondi punya anak, dia langsung melarang-larang berbagai hal yang setelah dia nonton di gadget atau biarkan mereka main game sepuas-puasnya, tetapi ada time screen atau screen time, pembatasan penggunaan gadget. Misalnya, oke, ayah setuju 1 jam setelah menggunakan gadget. Ingat, sebelum sholat maghrib, ayah pingin mendengar cerita. Nah, ceritanya itu banyak hal ini. Nah, coba dicatat ini, Bung Ondi. Apa saja yang perlu kita minta sama anak. Ayah sangat senang kamu bisa menggunakan gadget. Tapi, boleh nggak ayah dibagi cerita siapa saja tokoh-tokoh yang ada di gadget itu. Lalu, dari tokoh-tokoh itu, apa saja yang kamu bisa ambil yang terbaik untuk dirimu. Wah, ini cerita tuh nanti. Oh, ini ya, ini si ini. Tapi yang ini ya, kayaknya dia suka membuli temannya atau lawannya. Ini kayaknya aku tidak mau apa yang dia perbuat ini aku lakukan. Nah, itu jadi diskusi hidup. Nah, untuk itu, boleh nggak Kak, Adik, atau Mbak, terserah nama-nama anak kita panggil apa saja sesuai dengan kebaikan para ayah dan sudah disepakati oleh anak kita. Boleh nggak ayah mendapatkan dalam bentuk tertulis apa yang kamu dapat? Wah, dia tulis itu Bunda Nuning, dia ingat tuh semua apa yang dia dapat tuh. Masya Allah. Dan itu kemudian didiskusikan dengan ayahnya. Dari hasil diskusi itu kembali ada penguatan. Oke, tapi ada catatan nih. Ini jadi diskusi, jadi hidup. Ya, jadi saling terbuka antara si anak dan si ayah. Ayah, aku tadi sempat tuh mengklik ada iklan lewat, aku klik, aku diajak untuk berupaya untuk mengakses. Wah, ini berarti ada sesuatu nih. Tapi jangan khawatir ayah,
aku udah baca atau aku punya cara untuk mengatasinya. Itu berarti si ayahnya tadi belum tahu apa-apa. Jadi tahu. Dah tahu. Nah, ini menjadi penting karena hari-hari ini hampir sebagian besar para ayah memiliki gadget. Tapi pertanyaannya, sudah menyediakan waktu tidak untuk anak-anaknya, terutama anak-anak gadis-gadis mereka? Karena potensial untuk menjadi korban eksploitasi kekerasan seksual di ranah digital atau di ranah online itu adalah mereka. Ini menjadi penting. Kita perlu coba ajak diskusi mereka. Kalau sudah terbiasa sejak dari usia dini, lalu mereka masuk ke usia SD, kemudian transisi ke SMP, mereka sudah mulai menghindar dengan ayah. Tapi kalau mereka sudah diajak diskusi sejak dari awal, insya Allah sampai kuliah pun, saya punya pengalaman, anak saya sekarang masih tetap berdiskusi dengan ayahnya lewat WhatsApp atau lewat telepon, atau pada saat kami menjemput, pada saat kami mengantar, diskusi terus terkait banyak hal. Hanya 2 hal yang saya ingin pastikan. Apa yang kamu dapat, apa yang kamu hindari, dan itu menjadi sangat efektif. Dan berharap nih para ayah yang mendengarkan siaran yang kita hadirkan hari ini, semoga bermanfaat. Ini penting. Ayah juga harus terus belajar. Untuk terus belajar, ini ada satu dokumen, kalau boleh dicatat oleh para setiap ayah yang punya Google, yang punya handphone. General Comment nomor 25 tahun 2021 tentang digital anak. Itu dibaca tuh Bunda Nuni. Dokumen ini disusun oleh Komite Hak Anak PBB. Para anggota komite ini cuma punya satu tujuan, menghadirkan dokumen ini dan berharap dokumen ini dibaca oleh setiap ayah. Agar apa? Agar anak-anaknya aman, terlindungi dari lingkungan digital. Dan ini, topik ini udah mulai in lagi didiskusikan di lembaga-lembaga, dan juga mulai mendapatkan perhatian dari jurnal-jurnal internasional untuk menampilkan call paper agar para ilmuwan itu menulis tentang kejadian-kejadian yang ada di sekitar mereka. Untuk itu, bagaimana para ayah-ayah? Penting tidak untuk membaca dokumen ini? Untuk itu, tidak perlu khawatir sekarang. Dokumen itu memang disusun sesuai dengan bahasa PBB. Bahasa Inggris. Nah, kita ambil. Kita bisa minta sama AI, ChatGPT, tolong cari dong General Comment nomor 25 2021. Resume untuk aku sebagai ayah yang memiliki anak yang berusia. Tinggal sebut. Anak perempuan, anak laki. Insya Allah ChatGPT dengan senang hati akan membantu kita dalam meresumekan dokumen-dokumen ini. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan ini. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, wah ini menarik ya Bunda Nuning. Iya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ikhwan akhwat, era sekarang ini, era digital memang ya memudahkan komunikasi,
tentang informasi, tetapi juga sekaligus seperti yang tadi kita dengar memunculkan kesenjangan kalau kita sebagai orang tua, terlebih-lebih di sini sebagai ayah, kurang punya waktu untuk berada bersama buah hati kita. Dr. Hamid, boleh langsung ke pertanyaan ya? Baik. Ayah itu, ini dari seorang ibu ya, tidak disebut namanya. Ayah itu di luar rumah seharian, pastilah lelah. Kalau pulang perlu istirahat. Jadi idealnya bagaimana dengan ayah yang sibuk seperti ini? Apa pula yang harus dilakukan sebagai istrinya yang lebih banyak waktu di rumah? Terima kasih. Terima kasih Bunda yang memiliki suami yang super sibuk. Sesibuk-sibuknya seorang ayah, kemungkinan besar dia akan meluangkan 5 waktu untuk ibadah kepada Allah. Tetapi ada waktu senggang, terutama di hari Sabtu atau di hari Minggu atau di hari-hari tertentu. Untuk itu, topik yang kita bahas hari ini, ibu di rumah dapat membuat resume dan itu menjadi bahan diskusi di tempat tidur. Bisa nih. Ayah, tadi aku mendengar Radio Rasil membahas topik ini. Topik apa itu? Kalau udah ada pancingan seperti itu, berarti ada sesuatu perhatian. Ini nih, coba kita lihat bersama-sama. Tadi aku dengar kayaknya ada istilah konvensi hak anak. Cari tuh, apa itu konvensi anak? Tadi ada pasal 13, pasal 16, pasal 17. Baca. Tapi tidak cukup di situ ya. Ada undang-undang, materi-materi itu semua jadi sampaikan. Bahan diskusi. Lalu minta nih komitmen dari ayah. Gimana nih ya? Ayah punya peran penting untuk memastikan selain bunda di rumah, tapi anak kita perlu sosok yang dia akan selalu dengar. Apa yang keluar dari mulut ayahnya, itu yang kemudian selalu dibenarkan oleh bunda, itu akan semakin menguatkan. Untuk itu, boleh nggak cari waktu kapan saja? Bukan mungkin hari ini tidak bisa, cari waktu saja. Berdiskusi dengan anak-anak kita. Mau mulai anak yang tertua kah? Anak yang tengah kah? Atau anak yang paling adik? Ini menjadi penting. Wah, kan anak kita yang tua udah nikah. Kan dia punya anak juga. Cucu kita. Itu juga perlu untuk mendapatkan informasi. Dan ini tidak ada waktu yang kita hilang, cari saja. Untuk itu, bunda yang hebat bagaimana memastikan ada komitmen dari suami kita untuk ambil bagian, berdiskusi dengan anak, apa yang dia dapat dari gadgetnya dan apa yang perlu dia hindarkan. Dan di akhir itu nanti si ayah hanya ingin memastikan setiap momen, boleh nggak ayah dapat catatan kecil dari apa yang kamu lihat, apa yang kamu mainkan, apa yang kamu share, apa yang kamu baca, apa yang kamu tonton. Dengan begitu semakin mendorong ayah untuk mencari uang yang banyak agar kamu menjadi anak yang hebat. Itu jadi penting. Kapan itu? Hanya bunda yang hebat yang mampu meyakinkan suaminya. Seharusnya dibalik ya. Harusnya suaminya yang harus memastikan istrinya untuk selalu memberi informasi atau memberi peringatan atau kabar gembira kepada anak-anaknya di rumah. Demikian. Yang jelas harus kompak antara ibu dan ayah, yang mana yang memang sampai waktunya harus diberitakan ya. Ini ada pertanyaan yang bukan pertanyaan sih, seperti informasi dari Ibu Ida. Katanya buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kalau
kita berharap anak kita berwarna biru, sementara kita ayah ibunya warnanya acak-adul, itu usaha seperti apa yang harus dilakukan? Karena dunia kami waktu masih anak-anak dengan dunia sekarang beda banget. Mohon petunjuknya. Baik, Iya. terima kasih Bunda yang sudah berusaha untuk memberi gambaran yang menarik. Mhm. Anak itu adalah cerminan dari ayah dan ibunya, terutama di usia 0 sampai 8 tahun. Mhm. Kalau di momen itu ayahanda dan bunda benar-benar menjadi pendidik pertama dan utama, insya Allah akan terbentuk sekitar 80% kecerdasan anak itu akan kita lihat sampai dia dewasa. Tetapi kalau itu kita tidak ambil, yang kemudian ada pihak luar yang akan merebutnya. Sekarang siapa nih yang mau ambil peran nih? Kita membiarkan anak kita di usia 0 sampai 8 tahun itu dikuasai oleh pengaruh-pengaruh dari luar, atau kita yang mempengaruhi mereka sehingga akan lahir anak-anak yang hebat. Kalau 80% ini berhasil dibentuk oleh para ayah dan bunda di rumah yang mendapatkan status langsung dari Allah sebagai pendidik pertama dan utama, insya Allah yang sisa 20% itu tinggal konfirmasi. Kuncinya sederhana. Ayah, hari ini aku dapat ini loh. Menurut ayah bagaimana nih? Sama seperti bunda saat ini pasti selalu kalau sudah terbiasa bertanya sama ayah, sama ibu, atau sama paman, atau sama bibi, sama orang-orang yang kita anggap sebagai orang tua, itu rasanya terkonfirmasi. Apa yang aku pahami itu mendapat dukungan dari orang yang aku anggap sebagai orang tua. Nah, ini menjadi penting. Dan kalau setiap ayah sudah berhasil mendampingi anaknya, insya Allah pada saat dia menjadi ayah untuk anak-anak yang ada di luar, perlakuan yang sama akan terjadi pada anak-anak tersebut. Tinggal apakah kita siap untuk mengambil itu? Ini pilihan. Iya. Kalau kita memilih yang terbaik, insya Allah kita akan menghasilkan yang terbaik. Tetapi kalau kita melakukan pengabaian, di situ kita telah melakukan kekerasan pada anak-anak, baik itu anak kita sendiri maupun anak-anak Indonesia yang ada di luar pagar rumah kita. Itu mungkin. Baik, ini ada cerita sedikit menarik dari, sayang sekali nggak disebut namanya. Pernah waktu kami kumpul Mbak Nuning, di antara ibu-ibu arisan itu, kalau seorang anak laki-laki ingin seperti ayahnya, kayaknya jarang ya bisa kita dapatkan. Di dalam obrolan itu bahkan dibahas juga kalau yang anak perempuan pengen punya suami dengan sosok seperti ayahnya. Untuk menciptakan ini semua, diskusi kami sampai berlama-lama gak kelar-kelar. Mohon gambaran dari Pak Hamid. Iya. Baik, terima kasih Bunda. Nah, untuk itu cari waktu, tonton rekaman kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini, dan ada lagi beberapa pertemuan. Atau membaca buku kami, ada di Amazon tuh, terkait ayah bukan hanya menjadi tulang punggung, tetapi dia harus berperan. Salah satunya topik yang dibahas, topik hari ini, bagaimana menjadi ayah digital. digital. Iya, jadi memang ya
kehadiran ayah yang paham dengan dunia anak sekarang ini diperlukan sekali. Kalau yang anak perempuan pengen punya suami seperti ayahnya, itu berarti ayahnya luar biasa banget ya sudah ya di mata si anak ya. Mendapat pendampingan, mendapatkan pembimbingan, dan dia mendapatkan kenyamanan, ketenangan. Jadi, Pak, aku boleh tanya nggak? Itu kalau udah seperti itu dia mau bertanya, itu berarti kita sudah mendapatkan sesuatu. Tapi aku malas bertanya sama ayah. Berarti ada sesuatu yang ayahnya nggak suka diskusi. membuat dia trauma. Apa nih? Tanya-tanya. Cari di Google. Oke, ayah Anda dan Bunda, ini menjadi hal yang penting. Tidak ada yang terlambat. Kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah sebagai pendidik, beliau belajar dan mengajar. Balik, perhatikan. Ada kata beliau belajar dan mengajar. Belajar dari mana, Bunda Nuning? Belajar dari anak-anaknya. Atau belajar dari anak-anak yang ada di sekitarnya. Atau belajar dari sahabat-sahabatnya. Kemudian mengajar. Apa yang beliau dapatkan dari satu anak, dia ajarkan untuk anak-anak yang lain. Untuk itu perkaya dengan membaca buku Sirah Nabawiyah dan Sirah Sahabat. Di Radio Rasil ada juga siaran terkait. Tapi yang membawa topik itu sudah diundang oleh Allah lebih dahulu dari kita ya. Kemudian ini menjadi penting juga agar kita menjadi sosok seperti itu. Coba ikuti apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar. Untuk proses tadi itu sebetulnya beliau pada saat istrinya omel, marah-marah, Khalifah Umar diam, merekam semua apa yang atau menyedot semua energi negatif dari istrinya dengan tujuan hanya satu. Jangan sampai istrinya masih punya energi negatif untuk besok hari, karena Khalifah Umar akan banyak bekerja, apalagi mengurus negara itu ya, atau mengurus banyak hal di rumah, anak-anaknya bersama istri yang sudah tidak ada energi negatif untuk memarahi anak-anaknya. Hari ini korban kekerasan yang banyak pelaku di rumah itu adalah ibu, dan korbannya adalah anak-anak perempuan. Dan itu yang kemudian anak-anak perempuan ini akan menjadi ibu. Kalau itu tidak mendapatkan pendampingan, pembimbingan yang baik, mereka akan memproduksi hal yang serupa kepada anak-anak mereka. Untuk itu, ambil bagian. Siapa nih kuncinya? Ayah. Terutama setiap ayah harus menguasai berapa undang-undang tadi, Bunda Nuning? Ada sekitar 6 undang-undang. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini mendapatkan berkah, dan kita berharap Allah selalu memberikan cahaya kepada kita yang hari ini sudah lembut. Semoga lebih lembut lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.